Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan mereview pertandingan yang berlangsung di Piala FA yang melibatkan Manchester Biru atau The Citizens menghadapi Sheffield United yang berlangsung di Wembley, dan juga laga yang tidak kalah seru, lanjutan di Liga Premier Inggris antara The Reds Liverpool yang berhasil mendapatkan 3 poin penting di Anfield setelah mereka mengalahkan tamunya Nottingham Forest dengan 3-2. Nah, saya akan mulai dari duel di semifinal ya, yang mempertemukan pasukan Pep Guardiola ini di saat mereka lolos ke final, dan nantinya akan menunggu laga semifinal lainnya akan dimainkan oleh Brighton melawan MU juga di Wembley, dan siapa yang akan menantang Manchester City dalam perebutan gelar Piala FA pada musim ini. Kalau bicara tentang hasil dari pertandingan Piala FA semifinal melawan Sheffield United, saya rasa memang wajar ya, pantas bagi City untuk bisa meraih tiket ke babak final karena mereka memang menguasai di semua aspek ya. Mereka itu bermain dengan sangat meyakinkan, terlepas juga bahwa Pep itu tidak memainkan ada sejumlah pemain mereka ya, pemain inti untuk pertandingan ini ya, karena mungkin lagi disiapkan nantinya pada tanggal 27 di mana mereka akan terlibat dalam duel seru di Etihad menghadapi Arsenal ini dalam perebutan gelar juara di IPL pada musim ini. Karena itu sangat penting ketika Arsenal itu tersandung dalam 3 pertandingan terakhir dengan hasil imbang, dan City punya tabungan 2 laga ya, lebih sedikit dibandingkan dengan Arsenal, jadi mereka punya kesempatan untuk bisa menyalip Arsenal. Makanya Kevin De Bruyne itu tidak dimainkan, ada Ruben Dias juga tidak berada di sana yang saya lihat ya, dan ini menguntungkan saya pikir bagi kebugaran pemain-pemain, termasuk penjaga gawang Ederson Moraes yang tidak bermain. Nathan Ake memang tidak ada, tetapi dia agak bermasalah, memang agak diragukan untuk tampil dalam pertandingan ini. Rodri ya juga tidak dimainkan. Nah, kalau menghadapi Sheffield ini memang ada predator mereka di lini serang, itu Erling Haaland. Juga kalau melihat, saya lihat hanya ada 4 pemain utama ya dari starting 11 yang biasanya dimainkan oleh Pep di IPL. Selain Erling Haaland itu ada kapten mereka Ilkay Gundogan yang juga tampil di sana, ada Akanji, pemain yang berada di belakang, dan Bernardo Silva. Ini 4. Nah, yang menarik bahwa Mahrez ditampilkan di sini dari awal, dan dia membuat hat-trick. Ini hat-trick pertama dia dalam karir dia bersama dengan City, ini yang hal yang luar biasa ditampilkan oleh Riyad Mahrez. Ada 1 penalti yang mengawali gol bagi City, itu ketika Bernardo Silva diganjar di dalam kotak penalti dan wasit menunjuk titik putih, dan kemudian dieksekusi oleh Mahrez, bukan lagi diambil oleh Erling Haaland yang kita tahu bersama mengalami kegagalan kemarin walaupun dia bisa menembus dengan gol dia. Tetapi saya pikir penampilan dari Mahrez memang ini, saya memberikan nilai 9 buat Mahrez. Apalagi setelah penalti gol kedua, dia menggiring itu setelah melakukan steal, mencuri bola di kaki lawan, dan dia dari setengah lapangan itu menggiring bola terus melewati 3 pemain Sheffield United, dan terus di saat bersamaan Haaland itu sudah melebar meminta bola, tetapi tidak diberikan oleh Mahrez karena Mahrez punya rasa percaya diri yang tinggi. Di saat dia melihat bahwa kemungkinan untuk bisa masuk mengecoh lawan itu lebih bagus, ketika Haaland menarik konsentrasi pemain belakang lawan, dan kemudian Mahrez masuk menusuk ke dalam kotak penalti, melewati ada bahkan 2-3 pemain di sana untuk menaklukkan penjaga gawang lawan, dan dia berhasil. Gol kedua ini yang saya pikir sudah langsung meruntuhkan mental bagi Sheffield United, dan itu kita lihat di pinggir lapangan Pep Guardiola itu mengepalkan tangan, dia sangat bergembira ya, berpelukan dengan ofisial lainnya, bahwa mereka sudah merasakan tiket ke final sudah dalam genggaman mereka sebelum ada gol ketiga yang dikunci oleh Riyad Mahrez dalam pertandingan ini. Nah, mereka melepaskan City ya,
melepaskan 14 tembakan dengan 4 on target. 3 diantaranya memang menghasilkan gol. Berbanding dengan hanya 4 tembakan yang dibuat oleh Sheffield United dengan 1 on target. On target pertama itu mereka dapat mungkin di menit-menit awal ya, dari sebuah set piece, dan ada tembakan dalam kotak penalti di sana, namun masih bisa digagalkan oleh Ortega, penjaga gawang kedua, ketika Ederson Moraes itu diistirahatkan. Dan Ortega juga bermain cukup baik dalam pertandingan semifinal ini. 79% penguasaan bola ya, dengan 21% dari pihak Sheffield United. Ini menggambarkan bahwa memang penguasaan bola dari City begitu tinggi, mereka menguasai semua sudut lapangan, dan ada beberapa pergantian yang dibuat oleh Pep Guardiola. Phil Foden masuk, juga termasuk Charlton Palmer, Luis yang masuk, Calvin Phillips juga ikut dimainkan. Dan sebelum ada pergantian pemain, kalau melihat dari starting 11 pemain-pemain City ini, dia memainkan dengan langsung 2 ya, Pep, 2 striker, ada Julian Alvarez dan yang mendampingi Erling Haaland. Karena di tengah itu ada Jack Grealish yang masih ada Gundogan juga yang masih bermain di sana. Ada Mahrez yang berperan penting bersama dengan Bernardo Silva. Jadi kelihatan sekali bahwa mereka menguasai memang dari segi materi pemain dan kualitas permainan memang ada di City. Dan kita bisa melihat kan pemain-pemain inti mereka yang tampil: Grealish, Haaland, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan ya. Ini sangat berperan penting ya, bermain di sektor tengah, dan itu yang membuat mereka memang sangat dominan di samping Akanji. Jadi kalau tadi saya bilang ada 4 pemain, ada 5 sebenarnya. Kekuatan utama mereka di starting 11 yang biasanya ditampilkan oleh Pep Guardiola, yaitu yang dengan mengistirahatkan Kevin De Bruyne, Rodri di sana, Ederson Moraes, juga Ruben Dias tidak ada di sana, termasuk dengan Nathan Ake yang masih bermasalah, dan juga dengan John Stones ya, yang tidak dimainkan. Dan memang sengaja saya pikir ini akan disimpan untuk laga melawan Arsenal yang sangat seru pada tanggal 27 April yang akan datang. Jadi selamat buat City ya, yang sudah bisa merebut tiket ke final dan memungkinkan mereka untuk membuat ya treble winners pada musim ini ya. Karena kesempatan untuk bisa menjadi juara di IPL itu terbuka sekarang bagi mereka untuk mempertahankan gelar. Juara di Piala FS ya, 1 langkah lagi setelah mereka berada di final, dan juga kesempatan untuk bisa melaju ke final di Liga Champions di saat mereka nanti di semifinal akan bertarung melawan Real Madrid, dan mereka punya kesempatan untuk bisa menjadi juara pertama kali di arena Liga Champions. Kita akan tunggu. Nah, yang menarik juga lainnya, setelah duel yang berlangsung di Wembley ini Piala FA, itu di lanjutan Liga Premier Inggris. 5 gol, ini drama ini yang terjadi di Stadion Anfield ya, bagi pasukan Jurgen Klopp. Itu terjadi hanya dalam 23 menit, 5 gol ya, ketika ada brace yang dilakukan oleh pemain asal Portugal, Diogo Jota di sana, dan kemudian ditutup dengan gol ketiga dari Mo Salah. Jadi luar biasa pertandingan ini, dan juga ditandai dengan 1 gol ya, ada 2 gol memang dari Nottingham Forest ke gawang Alisson Becker, tapi 1 diantaranya dibuat oleh mantan pemain Liverpool, Neco Williams. Nah, ketika Liverpool ini kejar-kejaran yang menarik, Forest itu hanya mengandalkan serangan balik, ya, counter attack mereka, karena mereka kalau bermain secara terbuka ini bunuh diri buat mereka. Makanya itu terlihat sekali penguasaan bola Liverpool itu tinggi sampai 82%, ya, berbanding hanya 18% dari Nottingham Forest. Tapi Forest kenyataan di lapangan mampu memberikan perlawanan sengit lewat counter attack mereka yang mematikan. Itu kan yang terjadi ketika Jota juga membuka gol di menit 47, kemudian ada Neco Williams ya, yang bisa membalas di menit ke-51, yang ini mantan pemain Liverpool juga. Dan ini menjadi gol pertama dari Neco Williams dalam 30 pertandingan terakhir dia, ya, ketika dia mencetak gol ke gawang Alisson Becker ya. Tapi gol ini pun dipicu dengan ada deflection dari Andrew Robertson, kena kaki Robertson dan bola mengubah arah sehingga gagal diantisipasi oleh Alisson Becker di sini. Nah, setelah 1-1, kemudian Jota juga membuat unggul ya. Kesempatan bagi Liverpool dengan 2-1. Sangat tenang ketika menerima umpan dari Andrew Robertson. Dia mengontrol dan melepaskan tembakan kaki kiri dan tenang, tidak ada selebrasi yang luar biasa seperti yang dilakukan dia juga ketika mengalahkan Leeds, di mana Liverpool berpesta dengan 6 gol di Elland Road pada Selasa kemarin.
dan Jota juga membuat brace pada saat itu ya dengan 2 gol. Ditambah dengan 2 gol saat ini artinya dia sudah membuat 4 gol. Karena dia kan lama ini pemain ini cedera ya, mengalami cedera, tapi ketika dia kembali dia termotivasi terlahir lagi untuk bisa mencetak gol dan membuat Darwin Núñez dan Luis Diaz itu menjadi cadangan. Memang akhirnya Jota ditarik keluar dalam pertandingan ini digantikan oleh Luis Diaz. Tapi dia sudah bisa membuktikan sebagai pemain yang sangat garang sekarang ini di kotak penalti ketika dalam posisi bugar. Nah, ketika Liverpool unggul 2-1, ya, ini bagaimana tekanan-tekanan juga serangan balik dari pemain-pemain Nottingham Forest ini selalu membahayakan gawang bagi Liverpool dan akhirnya mereka bisa mendapatkan dari Morgan Gibbs White di menit ke-67 untuk bisa menyamakan kedudukan dengan tembakan yang luar biasa ya untuk bisa menaklukkan Eli di sini. Dan akhirnya di menit ke-70 Salah bisa menentukan itu lewat umpan asis matang dari Alexander Arnold. Nah, kalau bicara dengan gol Salah ini ya, ini untuk gol ke-16 dia pada musim ini. Dia naik ke peringkat ke-4 dalam daftar pencetak gol terbanyak. Masih kalah jauh memang 16 gol dibandingkan dengan Erling Haaland pemain City yang sudah mencetak 32 gol ya. Setelah itu masih ada Harry Kane dari Spurs ya dan Ivan Toney ya, yang kita bisa lihat di sini. Memang bagi Salah kesempatan untuk bisa mencetak gol itu sangat sulit, berat, dan bahkan menurut saya sudah pastikan bahwa ini akan menjadi milik bagi Erling Haaland. Tapi dengan 16 gol ini ya cukup saya pikir bagi Mo Salah ya. Dia bagaimana dia bermain dengan 31 laga, kemudian dia bisa membuat 7 assist di samping 16 gol yang dibuat oleh Salah. Sementara bagi Jota yang saya bilang tadi sudah membuat 4 gol dalam 2 pertandingan beruntun dari Leeds dan juga dengan Forest ini, dia juga sudah membuat 4 assist sejauh ini, 4 gol dan 4 assist. Dan memang bagi Klopp ini agak tegang sekali ya ketika ada 2-2 di sana sebelum Salah bisa membuat gol. Dia melakukan beberapa pergantian juga. James Milner juga ikut dimainkan, Thiago dimainkan dengan menarik Fabinho. Ya, Curtis Jones dia tarik keluar, termasuk dengan Jota dan Diaz masuk. Ya, ada Darwin Núñez juga ikut dimainkan menggantikan Cody Gakpo. Karena kan di depan ini dia memainkan Trisula kan, Cody Gakpo, Salah dan juga Jota sejak di babak pertama ini dalam starting 11-nya Jurgen Klopp. Ya, di belakang seperti ya ada Konate, pasti ada Van Dijk ya di samping Ali Becker, kemudian Andrew Robertson di kiri dan Trent di kanan. Ya. Hendo bermain di tengah, Fabinho dan Curtis Jones. Ini kan 11 pemain pertama. Sebelum saya bilang ada pergantian-pergantian. Tapi ya saya pikir oke lah bagi Liverpool dengan 3 poin ini. Artinya 2 pertandingan terakhir 6 poin membuat mereka sekarang ada ya di peringkat ke-7, 31 pertandingan, 14 menang, 8 imbang dan 9 kali kalah. Ya ada 50 poin, mereka 6 poin di belakang peringkat ke-4 ya, jadi zona Champions. Ini rame yang ditempatkan oleh Newcastle. Kalau Newcastle tergelincir dalam beberapa pertandingan dan asal Liverpool ini stabil, bisa saja Liverpool bisa menerobos masuk ke zona Champions. Namun kan untuk ke sana perlu memang kerja keras, ya butuh stabil konsistensi. Karena di atas mereka juga masih ada Spurs yang berselisih 3 poin dengan mereka, ada Aston Villa yang ada 1 poin di atas Liverpool, dan Liverpool harus berhati-hati karena Brighton mengejar mereka. Brighton masih punya tabungan 2 laga dibandingkan dengan Liverpool, jadi mereka punya kesempatan untuk bisa menyalip ya, karena ada partai tunda dengan City, Brighton, karena Brighton akan bersiap untuk menghadapi MU di babak semifinal Piala FA pada malam ini, dan Brighton itu hanya 1 poin di belakang MU, 49 poin, jadi memungkinkan mereka juga untuk bisa menerobos dalam persaingan masuk ke zona Champions dan juga di zona Eropa. Nah, kita akan tunggu nantinya ya perburuan ini. Sampai di sini dengan saya, Bung Roban. Ciao.